juga mengajarkan kita akhlak yang baik, akhlak yang benar. Bagaimana kita saling menjaga ukhuwah, bagaimana kita berucap yang baik dan lain sebagainya. Ya. Nah, ibadah haji khususnya di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran akidah, termasuk juga pelajaran-pelajaran akhlak, pelajaran-pelajaran adab yang kalau kita laksanakan, kalau kita jalankan, maka akan menjadi sempurnalah ibadah haji yang dilaksanakan tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ibadah haji, maka ibadah haji adalah termasuk ketaatan dan termasuk ibadah yang paling mulia, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ibadah haji adalah salah satu pondasi, salah satu pilar penting agama Islam. Buktinya bahwasanya ibadah haji merupakan rukun yang kelima di antara rukun Islam. Jadi Islam memiliki banyak syariat, memiliki banyak ajaran, memiliki banyak perintah-perintah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang berupa ucapan, perkataan, ada yang merupakan perbuatan anggota badan. Dari sekian banyak macam syariat Islam, dari sekian banyak perintah dalam Islam, ada beberapa di antaranya yang menjadi pilar. Ada beberapa di antaranya yang menjadi bagian penting. Ibarat masjid ini. Masjid ini terdiri dari banyak macam bagian. Ada ada tiangnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada ventilasinya, kemudian ada plafonnya, ada atapnya, ada kipas, dan masih banyak lagi bagian-bagian yang dia membangun dan menjadi satu masjid. Tapi dari sekian banyak bagian dalam masjid ini, yang terpenting diantaranya adalah tiang-tiangnya. Di mana masjid ini kalau tidak ada tiangnya, tidak ada pilarnya, maka tidak ada guna dindingnya, tidak ada guna jendelanya, tidak ada guna pintunya, keramiknya tidak ada gunanya, taman di depan tidak ada gunanya, keset yang di depan pintu tidak berguna kalau tidak ada tiangnya, tidak ada pilarnya. Maka demikian juga Islam. Islam memiliki banyak ajaran, memiliki banyak batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, syariat-syariat. Dan dikelompokkan nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, bahkan ada yang merupakan amalan hati. Tapi yang paling penting dari itu ada 5, dan itulah disebut dengan rukun Islam. Nah, dari sekian banyak ajaran yang disaring kemudian menjadi 5 ajaran paling penting, satu diantaranya adalah ibadah haji. Dan cukuplah itu menunjukkan kepada kita tentang pentingnya, besarnya kedudukan ibadah haji di dalam Islam. Dan pelajaran yang didapatkan, hikmah yang didapatkan sesuai dengan kedudukan ibadah tersebut. Ya, agak sulit dibayangkan ada amalan yang merupakan amalan biasa, ada amalan yang merupakan amalan sunnah. Sunnahnya pun sunnah biasa, bukan sunnah yang ditekankan, bukan sunnah muakkad. Kemudian tiba-tiba manfaatnya, hikmahnya, pelajarannya lebih penting, lebih besar daripada amalan yang wajib. Sulit dibayangkan. Tentunya amalan yang wajib, amalan yang rukun, pasti pelajarannya, pasti hikmahnya lebih besar daripada yang bukan rukun. Paham sampai di sini? Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian hal lain yang menunjukkan keutamaan ibadah haji adalah ganjaran yang didapatkan.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Amr ibn al-As. Amr bin al-As ketika dia akan masuk Islam, ketika dia sudah tertarik dengan Islam, kemudian hendak berbaiat mengucapkan syahadat kepada Nabi SAW, dan dia sudah mau menjabat tangan Nabi, tiba-tiba ditarik tangannya, tidak jadi dia bersyahadat. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan bersyahadat, saya akan masuk Islam, tapi dengan syarat. Heran Nabi kita SAW. Ya, kenapa yang tadinya sudah dia sudah siap untuk bersyahadat, dia sudah siap masuk Islam, tiba-tiba tidak jadi. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, saya akan masuk Islam kecuali dengan syarat. Akhirnya Nabi menanyakan apa syaratnya. Dia mengatakan, saya akan masuk Islam, saya akan bersyahadat dengan syarat Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Jadi Amr bin As, dia sadar diri. Dia termasuk tokoh Quraisy yang banyak ikut andil di dalam memusuhi Islam sebelum dia masuk Islam. Sehingga dia khawatir dosa-dosanya tidak diampuni. Dia khawatir kesalahannya yang banyak menurut dia, yang besar menurut dia itu tidak diampuni. Maka dia mengatakan, saya siap masuk Islam, syaratnya dosa-dosa saya yang lalu diampuni. Maka Nabi kita SAW beliau bersabda, ama alimta annal islam yahdimu ma kana qabla wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla wa annal hajja yahdimu ma kana qabla. Wahai Amr bin As, apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Islam itu menggugurkan semua dosa sebelumnya? Engkau akan masuk Islam, Islammu akan menggugurkan semua dosa sebelumnya. Engkau kemudian akan berhijrah dari kesyirikan kepada Islam, berhijrah dari kekafiran kepada keislaman. Hijrah pun juga akan menggugurkan semua dosa sebelumnya. Ibadah haji, wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Demikian juga ibadah haji di antara syariat Islam akan menggugurkan, menghapuskan semua dosa sebelumnya. Maka ibadah haji di antara keutamaannya menghapuskan, menggugurkan semua dosa sebelumnya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, hadis lain yang menguatkan hadis yang tadi kita bacakan adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh. Siapa yang berhaji kemudian dalam ibadah hajinya dia tidak rafath, dia tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan rafath, tidak mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada syahwat, yang mengajak kepada jima, rafath. Walam yafsuq, tidak juga melakukan kefasikan, tidak melakukan dosa di saat dia melakukan ibadah hajinya. Raja'a ka yaumi waladatu ummuh, dia pulang dari ibadah hajinya dalam keadaan seperti saat dia dilahirkan. Orang yang dilahirkan, apakah dia lahir membawa dosa? Tidak, dia bersih dari dosa. Seandainya pun dia lahir sebab dosa orang tuanya, karena orang tuanya melakukan perzinahan, orang tua biologisnya melakukan perzinahan, akhirnya lahir dia lahir tidak akan mendosa. Dosa orang tuanya dia tidak tanggung, dia lahir dalam keadaan bersih. Seperti itu keadaan orang yang pulang dari ibadah haji, dengan catatan saat berhaji dia tidak rafath, dia tidak menggoda cewek-cewek, tidak menggoda perempuan yang dari Rusia, dari Eropa, dia tidak melakukan dosa, tidak nyakiti orang saat dia berhaji.
maka dia akan pulang dalam keadaan semua dosanya diampuni. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya menunjukkan kepada kita tentang kedudukan besar, keutamaan besar dari ibadah haji. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, karena dia merupakan ibadah yang besar, bahkan merupakan rukun Islam, maka di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran. Di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah. Di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat. Bahkan Allah sendiri mengatakannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 27 sampai 29, wa'adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia. Umumkan kepada manusia agar mereka melakukan ibadah haji. Ayat ini Allah turunkan kepada siapa? Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, ya, Ka'bah sudah selesai engkau bangun, Ka'bah sudah selesai engkau buat, sekarang umumkan kepada manusia. Umumkan kepada mereka agar mereka melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kira-kira sambutan manusia? Bagaimana kira-kira tanggapan manusia terhadap ajakan Ibrahim? Allah katakan, ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Pasti mereka manusia akan datang kepadamu. Manusia akan datang menyambut panggilanmu. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amin. Mereka akan datang dari jalan-jalan yang besar, dari berbagai penjuru, dari berbagai daerah. Semua manusia akan datang menyambut panggilanmu. Dan benar kaum muslimin, ibadah haji adalah salah satu ibadah yang dirindukan oleh semua orang. Ya kan? Semua orang merindukannya. Semua orang kepingin bisa melaksanakannya. Bahkan sebagian kita kalau dilihat ketentuan syarat mampu untuk berhaji, sebenarnya tidak ada mampu. Sebenarnya dia belum mampu. Ya, tapi saking rindunya, saking pengennya dia berhaji, dia cicil, dia tabung. Dia nabung. Bahkan nabungnya pun pakai logam. Uang pecahan 1.000, 5.000 dia tabung sekian lama supaya dia bisa berhaji. Bahkan ada yang sampai dia jual tanahnya, dia jual rumahnya untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau berbicara benar atau tidak, ya tergantung keadaannya. Kalau sampai jual rumahnya, kemudian anak istrinya dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini kan kurang tepat sebenarnya. Tapi ini gambaran bahwa manusia semuanya rindu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itulah yang mengatakan, ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Niscaya semua orang manusia akan datang menyambut panggilanmu. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, semuanya datang dari jalan-jalan yang besar. Kenapa mereka datang? Kenapa mereka sambut panggilan haji? Liyashhadu manafi'a lahum. Untuk mereka menyaksikan, untuk mereka mendapatkan berbagai manfaat yang kembalinya kepada mereka. Manfaat dunia, lebih-lebih manfaat akhirat. Jadi manusia datang ke sana untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Untuk mereka menyaksikan, untuk mereka menghadiri, mendapatkan berbagai banyak manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan untuk mereka mengingat Allah di hari-hari yang sudah ditentukan atas nikmat hewan ternak yang Allah berikan kepada mereka, dan sampai akhir ayatnya.
Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa fitrah manusia, naluri manusia memang rindu untuk datang ke Ka'bah, rindu untuk hadir melaksanakan ibadah haji, ya, dan bahwa datang ke sana melaksanakan ibadah haji akan mendatangkan banyak manfaat, akan menghadirkan berbagai macam faidah dan pelajaran serta manfaat, ya. Paminha manafi'u diniyah, di antara manfaat-manfaat tersebut adalah manfaat-manfaat yang sifatnya manfaat agama, manfaat yang kembali kepada agama kita, minal ibadatil fadilah wa ta'atil jalilah allati la takunu illa fihi. Berupa apa? Berupa ibadah-ibadah mulia, ketaatan-ketaatan besar yang tidak ada kecuali dalam ibadah haji. Ibadah haji ikhwan fillah rahimakumullah, dia bukan satu ibadah saja, tapi dia adalah rangkaian dari banyak ibadah, mulai dari bertahlil labbaik Allahumma labbaik, itu zikir, kemudian melakukan nanti tawaf, melakukan sholat, melakukan sa'i, kemudian nanti wukuf di Arafah, wukuf di Muzdalifah, kemudian di Mina, melontar jamarat dan seterusnya. Itu adalah rangkaian-rangkaian melakukan ibadah haji. Termasuk di dalamnya nanti menyembelih hadyu, ya, menyembelih hewan hadyu bagi yang hajinya haji tamattu maupun hajinya haji qiran kalau tidak salah. Ada kewajiban untuk menyembelih hadyu. Belum lagi kalau ternyata nanti dia ingin sukarela menyembelih hewan kurban kalau di kita yang tidak melakukan ibadah haji, atau kalau dia melakukan pelanggaran nanti ada dam, ada fidyah, itu semua adalah bentuk ibadah. Jadi dia terdiri dari sekian banyak ibadah yang dikumpulkan menjadi satu, ya, dan itu adanya dalam ibadah haji. Kemudian wa minha manafi'u dunyawiyah, di antara manfaat haji ada yang kembalinya kepada manfaat duniawi, minat takassub wa husulil arbah ad-dunyawiyah, misalnya ya bekerja mencari laba. Ada yang jiwanya jiwa bisnis, berangkat haji sambil cari barang, sambil mencari relasi nanti kerjasama untuk dia misalnya beli barang dari sana, impor dari sana, kemudian dijual di daerahnya, dan itu tidak masalah. Melaksanakan ibadah haji sambil niatnya di sana nanti mencari rezeki, mencari kerjaan, mencari barang untuk dijual, tidak ada masalah. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah ketika kalian melakukan ibadah haji sambil kalian mencari keutamaan atau rezeki dari Tuhan kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, ayat ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebab turunnya adalah karena dulu para sahabat ketika mereka berhaji di masa Islam, mereka takut untuk melakukan jual beli. Mereka berat atau tidak enak untuk melakukan perniagaan, untuk melakukan jual beli saat sedang melaksanakan ibadah haji. Kanu yattaquna al-buyu'a wat-tijara fil mausim wal hajj. Jadi dulu para sahabat mereka menghindari untuk melakukan jual beli, untuk melakukan bisnis di musim haji dan melaksanakan ibadah haji. Wa yaqulun ayyamu dzikrin, mereka mengatakan ibadah haji adalah hari berzikir. Sementara jual beli, berdagang, berbisnis ini tidak merupakan bagian dari zikrullah, sehingga mereka meninggalkannya, mereka tidak mau melakukannya. Maka Allah turunkan ayat ini, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah, kalian tidak bersalah, kalian tidak berdosa sambil berhaji, sambil mencari anugerah Allah, sambil mencari rezeki dari Allah. Itu manfaat
duniawinya. Jadi tidak masalah nanti kalau kita berangkat haji sambil cari barang atau sambil bawa barang jualan di sana, tidak masalah. Ya, dan itu bagian dari manfaat dari ibadah haji. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang tidak kalah penting manfaat dari ibadah haji adalah yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji. Terutama pelajaran yang terkait dengan pelajaran akidah. Bahwa ternyata ibadah haji dia penuh dengan pelajaran akidah. Kalau kita perhatikan pelaksanaan ibadah haji, kalau kita perhatikan satu demi satu rangkaian ibadah dalam ibadah haji, ternyata semuanya mengajarkan kita kepada tauhid, mengajarkan kita untuk meninggalkan kesyirikan, mengajarkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, tawaf hanya di rumah Allah, tidak boleh tawaf di selain rumah Allah, tidak boleh tawaf di kuburan dan sebagainya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara pelajaran yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini adalah pelajaran tauhid dalam lafaz talbiyah. Mulai dari awal pelaksanaan ibadah haji, hal yang pertama dilakukan oleh orang yang berhaji adalah melakukan ihram. Ya kan? Melakukan ihram sampai di miqat, sampai di Bir Ali, sampai di Juhfa, sampai di Zulaifa namanya Bir Ali ya. Sampai di tempat-tempat yang itu merupakan miqat, maka jemaah haji harus sudah berganti pakaian. Harus menggunakan kain ihram bagi jemaah lakinya. Ya, tidak boleh lagi setelah itu dia pakai minyak wangi, tidak boleh lagi setelah itu dia potong kuku, potong rambut dan semisalnya. Dan dia awali hajinya dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Lalu setelah itu dia terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat inilah disebut dengan lafaz talbiyah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, coba kita perhatikan lafaz talbiyah ini. Dan luar biasanya lafaz talbiyah ini disunnahkan untuk dilafazkan, untuk diucapkan dengan suara. Dan bagi jemaah haji laki-laki diperintahkan untuk mengangkat suaranya. Diperintahkan untuk mengangkat suaranya. Kalau dia berangkat dari Madinah, berarti nanti dari Zulhulaifah dia akan bertalbiyah sampai dia tiba di Ka'bah, akan melakukan tawaf qudum. Di situ dia berhenti bertalbiyah. Perjalanan jauh terus dia melantunkan lafaz talbiyahnya dengan mengangkat suaranya. Bagi jemaah perempuan pun juga mengucapkannya, tapi dengan suara rendah, cukup didengar oleh orang yang di dekatnya. Apa makna dari lafaz ini? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku sambut panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian, wan nikmata, juga seluruh nikmat, laka, adalah milikmu, wal mulka, demikian juga seluruh kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, lafaz talbiyah ini kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan mencakup 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu, ya Allah, aku sambut panggilanmu. Labbaika la syarika laka labbaik, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku sambut panggilanmu. Ketika mengatakan Allahumma, ya Allah, wahai zat yang berhak disembah, wahai zat yang berhak disembah,
Tuhan satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah. Tauhid uluhiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, seluruh pujian. Seluruh pujian. Kenapa dia dipuji? Karena sifat zatnya sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Karena juga semua yang ada di bumi ini dia menciptakannya, dia yang memberikannya kepada kita. Ya, dan itu ditegaskan lagi di kalimat wan ni'mata laka wal mulk, seluruh nikmat, seluruh kerajaan adalah milikmu. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian dua kali ditegaskan la syarikalak, la syarikalak. Tidak ada sekutu bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kalimat talbiyah, kalimat yang diucapkan oleh jemaah haji adalah kalimat tauhid. Bahkan Nabi kita sendiri menyebutnya sebagai kalimat tauhid. Kalimat ikrar, kalimat pernyataan bahwa yang berhak disembah, bahwa yang menjadi Tuhan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Abdul Razak boleh mengatakan yaquluha wa yarfa'u biha sautah. Kalimat ini diucapkan oleh jemaah haji dan mereka mengangkat suaranya. Wa huwa fil waqti nafsihi mustashirun ma dallat alaihi. Di saat yang bersamaan harusnya jemaah haji itu dia sambil mentadaburi, sambil memikirkan, sambil merenungkan makna dari kalimat talbiyah tersebut. Jangan hanya mengucapkan tapi tidak dipaham apa maknanya. Ya. Min wujubi ifradillahi wahda fil ibadah wal bu'di anisyirki. Apa makna dikandungnya? Makna yang dikandungnya adalah kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kewajiban mentauhidkan Allah dalam ibadah dan kewajiban menjauhi kesyirikan. Fakama anna Allah mutafarridun bin ni'mati wal ata' la syarikalah. Sebagaimana Allah, dia sendiri yang memiliki nikmat, dia sendiri yang memberikan kita karunia, dia sendiri yang memberikan kita rezeki. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Tidak ada Tuhan lain yang memberikan kita rezeki. Tidak ada Tuhan lain yang ikut menciptakan kita. Tidak ada Tuhan lain yang ikut mengatur urusan kita. Tidak ada. Hanya Allah semata. Ya. Maka fahuwa mutafarridun bitauhid la niddalahu. Bitauhid la niddalahu. Fala yud'a illallah wa la yutawakkal illa aballah wa la yustaghas illa bih. Sebagaimana Allah saja yang memiliki nikmat, yang memiliki karunia, sebagaimana Allah saja yang menciptakan dan mengurus kita, maka hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Hanya kepadanya kita berdoa, hanya kepadanya kita berserah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan, hanya kepadanya kita memberikan ibadah. Ikhwan fillah, kalau kita saat mengucapkan lafaz talbiyah itu memahami maknanya, maka pulang melaksanakan ibadah haji berarti sudah tidak lagi meminta ke kuburan, sudah tidak akan lagi pergi besok keris cari berkahnya, ya. Karena kalimat yang terus kita ulang dalam ibadah haji ternyata mewajibkan kita untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahasa. Baik. Kemudian ternyata orang-orang musyrik paham dia arti dari talbiyah itu. Bahwa kalau mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau mengucapkan itu
berarti harus meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sementara mereka tidak mau meninggalkan Tuhan selain Allah itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka merubah lafaz talbiyah itu. Mereka berikan tambahan. Apa kata mereka? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, ditambahkan di ujungnya. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagimu kecuali illa syarikan, kecuali sekutu huwalak, yang sekutu itu sebenarnya adalah milikmu, tamlikuhu wa ma malak, engkau yang memilikinya dan apa yang dimilikinya. Jadi wali-wali yang mereka sembah, jin yang mereka sembah, mereka yakini jin itu milik Allah. Dan apa yang dimiliki oleh jin juga milik Allah. Jadi mereka tambahkan kalimat ini karena kalau tidak ditambahkan berarti harus tinggalkan semua Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Semua berhala, semua jin, semua patung, semua batu, semua kuburan yang mereka sembah selain Allah harus mereka tinggalkan. Karena mereka tidak mau meninggalkannya, ditambahkanlah kalimat ini, illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang dia adalah milikmu, dia dan miliknya juga adalah milikmu. Lucu kan? Makanya benar firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang-orang musyrikin itu mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Tapi kebanyakan mereka beriman juga melakukan kesyirikan. Mereka beriman tapi melakukan kesyirikan, ya. Itulah mana wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas dan lainnya, mereka beriman Allah sebagai Tuhan pencipta, Allah sebagai Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus makhluk adalah Allah. Mereka beriman. Tapi giliran beribadah, tidak mereka beribadah hanya kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik mereka. Mereka beriman kepada tauhid rububiyah, tapi tidak menjalankan tauhid uluhiyah. Ya. Dan harusnya tauhid rububiyah mewajibkan pelakunya untuk melakukan tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman sebagai penutup, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Seandainya orang-orang musyrikin itu ditanya, siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, siapa yang mengurus, yang menjalankan matahari dan bulan, apa pasti jawaban mereka? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Yang menciptakan langit adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, yang menundukkan, yang menjalankan, yang mengatur matahari, bulan, bintang dan semuanya adalah Allah. Tapi fa'anna yufakun. Terus kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Kenapa mereka tidak beribadah hanya kepada Allah? Kenapa? Berarti harusnya kalau beriman Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, beriman bahwa Allah yang mengurus seluruh makhluk ini, harusnya beribadah itu hanya pipa Allah, hanya kepada Allah saja. Dan itu juga yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dia menciptakan, maka dia yang harusnya disembah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jazakumullah khair. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا